KBR Inspiratif Terpercaya. Pagi ini kita berbincang dengan Nadia Pratiwi, co-founder Nasi Peda Pelangi, dan juga Juris Bramantyo, koordinator Generasi Lestari dan juga host podcast Jurus Anti Punah. Kita ke Mas Juris dulu ya. Mas Juris, podcast ini kan berbincang tentang gimana kita bisa terus hidup seperti yang tadi Mas Juris bilang ya. Generasi mendatang ini juga tidak punah, salah satu tujuannya juga. Ada banyak cara seperti soal berwisata, terus juga investasi, ternyata juga ada yang ramah lingkungan. Tapi pemantauan Mas Juris sendiri sebenarnya gimana sih kondisi di Indonesia? Apa jenis usaha dan kegiatan semuanya udah mengarah berbasis lestari atau belum nih Mas? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Kita kalau ngomongin kelestarian tuh sering juga teman-teman nanya, ini tuh beneran nggak sih udah banyak dilakuin sama orang gitu ya? Kalau dilakuin sama sedikit orang, terus percuma apa enggak gitu? Sebetulnya nggak ada yang percuma. Saya termasuk orang yang positif gitu ya, karena ngelihat makin banyak inisiatif-inisiatif bagus yang dilakuin sama teman-teman di berbagai macam sektor, apapun pekerjaan dan posisi dia gitu ya. Dan selama kita mengerjakan podcast Jurus Anti Punah ini gitu ya, saya sama Mbak Aika co-hostnya itu juga merasakan bahwa tiap kali kita tapping gitu ya, tiap kali kita ngobrol sama narasumber tuh makin lama makin positif dan makin yakin kalau Indonesia tuh lagi mengarah ke sesuatu yang baik gitu ya. Karena kita kayak tiap ketemu tuh dengar cerita dari mereka, wow mereka udah ngelakuin ini ya, wow mereka udah ngelakuin itu ya, jadi makin seneng gitu. Dan ini tuh nggak cuman dari yang skalanya kecil perorangan, tapi juga sampai yang gede banget gitu, sampai ke misalkan perusahaan. Bahkan kita juga ngajak beberapa kayak misalkan pemerintah daerah gitu ya, yang ternyata itu punya banyak banget inisiatif yang bagus, mulai dari bikin perda dan lain sebagainya. Banyak anak-anak muda yang kemudian terjun sampai bikin lapangan pekerjaan yang lestari gitu ya, dengan banyak inovasi-inovasi yang bagus, banyak komoditas-komoditas lokal lestari dari daerah gitu. Nanti ada salah satu episode yang menarik, nanti teman-teman bisa cek saat nanti sudah launching gitu ya. Kita tuh kenalan sama teman-teman di Siak. Siak ini ada di Riau, di Sumatera gitu ya. Yang mereka itu membuat inovasi, membuat sebuah lab di sana untuk membuat ikan gabus yang biasanya cuma dimakan dan hidup di rawa-rawa gabut, itu jadi produk suplemen yang bisa menjadi harga yang mahal. Jadi teman-teman anak muda di sana ini, satu dapat cuan, dapat duitnya gitu ya. Yang kedua adalah bisa mensejahterakan sekelilingnya, daerahnya jadi bagus gitu. Sama yang ketiga, rawa-rawa gambut, hutan gambut di sana itu tuh benar-benar jadi bisa terjaga lestari gitu. Jadi hal semacam ini ternyata banyak di sekeliling kita. Nah, kita pengen menghadirkan biar teman-teman makin yakin, terinspirasi, dan take action gitu untuk bikin seperti ini di daerahnya masing-masing. Gitu, Mbak. Wih, mantap nih. Tapi kalau mewujudkan kelestarian lingkungan ini kan memang nggak bisa dilakuin sendirian ya Mas Juris ya. Kita tahu lah siapa aja sih yang memang bertanggung jawab gitu supaya bisnis lestari ini tuh bisa terus berlanjut. Nah, yang bertanggung jawab siapa? Kalau jawabannya semuanya. Jadi semuanya, semua komponen gitu ya. Kalau kita nyebutnya multi pihak, jadi pihak-pihak manapun. Termasuk dari kita-kita kayak saya, Mbak Naomi sebagai konsumen gitu ya, yang memilih untuk belanja, misalkan untuk belanja makanannya pakai beras baik di tempatnya Mbak Nadia gitu. Jadi di Mbak Nadia sebagai pengusaha juga salah satunya. Terus kemudian pemerintah yang membuat kebijakannya baik daerah maupun nasional itu juga iya. Teman-teman media seperti Mbak Naomi dan KBR nih juga mengambil peran yang sama untuk mengabarkan ini ke seluruh penjuru dunia, kabar-kabar baik ini juga mengambil peran gitu ya. Terus teman-teman pengusaha, misalkan perusahaan yang besar, termasuk juga investasi, keuangan, dan lain sebagainya juga termasuk. Teman-teman aktivis, teman-teman akademisi yang meneliti banyak hal itu juga termasuk. Jadi semua komponen, semua usia, lintas sektor itu bertanggung jawab sih untuk mewujudkan Indonesia yang lebih lestari, ekonomi yang lestari. Untuk masa depan kita, ya biar kita lagi-lagi nggak punah dengan cepat gitu. Dari kita untuk kita ya Mas ya. Betul, ini tentang kita, soalnya tentang kita memahat cerita kita di masa depan gitu ya. Benar. Nah, kita ke Mbak Nadia lagi nih. Mbak Nadia, kalau tadi kan Mbak Nadia udah ceritain tuh ya beras baik itu seperti apa, dan sebenarnya gimana sih Mbak Nasi Peda Pelangi ini dan beras baik ini bisa memastikan aspek berkelanjutan gitu dalam setiap aspeknya? Oke, kalau untuk Nasi Peda Pelangi sendiri sebenarnya sekarang kan skupnya belum terlalu besar lah. Kita baru ada 4 cabang di Jakarta gitu. Cuman kita terus main challenge gimana caranya kita bisa
ningkatin sales kita, baik itu orang yang datang ke warung, beli lewat platform online, atau memang kita nge-maintain konsumen-konsumen loyal kita buat jadi konsumen beras baik juga di rumahnya gitu. Jadi supaya mereka juga nyetok beras baik di rumahnya mereka masing-masing. Karena waktu aku mulai beras baik itu kan aku kebetulan lagi hamil. Nah sampai sekarang nih anakku udah 1,5 tahun lebih, itu konsumsinya benar-benar beras baik, dan itu kayak memang ada sedikit perbedaan sama anakku yang sebelumnya lagi. Itu mereka anakku yang nomor 2 ini lebih jarang sakit gitu ya. Jadi aku emang bener-bener ngerasain sendiri perjalanan dari mengkonsumsi beras baik itu di rumah gitu. Nah untuk bisa meningkatkan pembelian beras baik ini ke petani kan kita memang harus, tadi kayak Mas Juris bilang, kita harus nimbulin dulu nih kesadaran semua stakeholders yang terlibat sih, bukan cuman aku, bukan cuman Mas Juris atau emang orang-orang yang peduli, tapi memang gimana caranya kepedulian menjaga bumi ini supaya kitanya tetap bisa hidup di bumi ini bisa jadi kesadaran semua orang biasa gitu, sehingga aktivis lingkungan atau apa ya, kegiatan-kegiatan yang menjaga bumi ini bukan kegiatan yang eksklusif lagi, tapi memang kegiatan-kegiatan biasa seperti kita makan nasi aja gitu. Nah, ketika lo bisa makan nasi, kenapa lo nggak memilih nasi yang memang baik dan bisa berdampak gitu. Jadi aku selalu nge-challenge buat petani-petaniku yang ada di Sragen, teman-temanku di sana, kayak oke, lo ada berapa petak sawah gitu, kita coba dulu pakai 1 petak ini, gimana kita warung kita di Jakarta bisa menyerap gitu kan. Terus kita suka tanya gimana keadaan ekonomi teman-teman petani di sana setelah memang kerja sama-sama kita gitu. Dan ternyata memang dari cerita yang mereka sampaikan, dari curhatan-curhatan mereka, itu dampaknya kerasa banget sih buat lahan yang mereka jadi lebih sehat. Terus mereka juga setiap bulan tuh adalah kepastian gitu, kita beli 300 kilo gitu, itu mereka udah senang banget, karena biasanya ketika mereka panen juga belum tentu bisa sebagus itu hasil penjualannya. Jadi dampaknya sih bisa kelihatan pelan-pelan, tapi memang yang beneran bisa dirasa itu kita nggak bisa langsung ngerasain, oh sehari ini beli nasi peda besok kita sehat gitu ya, atau hari ini beli nasi peda besok lingkungan terjaga. Cuman dengan kita mengubah kebiasaan kali ya, atau lebih bijak memilih dalam berkonsumsi gitu, itu bisa matters banget. Dan bayangin kalau misalnya bukan cuma 1 orang yang kayak gitu, tapi seluruh anak gaul Jakarta deh misalnya ya gitu, dia bisa jadi influencer buat teman-teman yang lain dengan mereka menyebar experience kayak pernah ada. Jadi aku ada di Cipete, ada langganan, dia langganan warung tadinya, tapi sekarang dia jadi langganan beras. Dia setiap bulan beli 20 kilo buat di rumahnya gitu, dan dia beneran curhat kayak, aku senang banget sekarang kalau pagi nasiku tuh nggak rusak gitu, biasanya aku ngebuang nasi gitu, dan jadi jatuhnya jadi lebih hemat ya, walaupun harga belinya jauh lebih mahal gitu segala macam. Tapi sebenarnya nggak terlalu mahal-mahal banget kok, karena ya 5.000 yang lebih mahal itu buat si petani juga. Jadi petani itu juga ketika mereka di desanya seneng, mereka cerita sama teman-teman yang lain yang punya lahan juga, ayo dong, masa lo nggak mau lahan lo jadi sembuh, motivasi gitu. ya. Jadi motivasi. Nah tugas kita nih yang di tengah kayak nasi peda ini, gimana caranya bikin branding activation atau menyampaikan narasi itu supaya bisa diterima sama teman-teman di Jakarta. Jadi teman-teman yang di Sragen juga jadinya bisa lebih semangat gitu.